Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ada satu yang menjanggal. Sebenarnya apa maksud perkataan relik dan gaban? Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Yang mana ya, sebagai konteks awal, di video sebelumnya yang ini kita beranggapan kalau Biblo akan menceritakan hal yang telah Joy Boy persiapkan dari masa lalu. Karena Joy Boy sudah memprediksi Elbaf bakalan diserang Imu di masa depan. Itulah kenapa flashback ini, yang juga dimana Joy Boy mempersiapkan hakinya kepada Emmet, itu berada di Elbaf berdasarkan bajunya Emmet. Dan kenapa aku bisa berkata seperti itu juga kalau Joy Boy yakin Imu akan menyerang Elbaf? Karena Imu Gungko juga sudah bilang kepada kita semua kalau Elbaf adalah ras penentu dari perang. Pihak mana yang didukung Elbaf, pihak itulah yang akan menang atau diuntungkan. Jadi Imu yang emang punya rencana atau ingin melakukan perang, langkah pertamanya tentu saja adalah mengkondisikan Elbaf ini, entah jadi sekutu atau minimal dilumpuhkan. Awalnya mereka tidak peduli, berdasarkan ucapan Gungko sebenarnya hanya sedikit orang yang tahu niat World Government untuk perang atau menghancurkan dunia. Tapi karena Vegapunk membongkar semuanya kepada dunia, inilah yang terjadi. Apa yang kita lihat di Elbaf saat ini pada dasarnya adalah ulahnya Vegapunk. Holy Knight dikerahkan ke Elbaf, mencoba merekrut Loki, menyulik anak-anak untuk melemahkan Elbaf. Jadi benang merahnya di sini adalah Elbaf adalah garis awal sebelum peperangan besar terjadi. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Shanks, bahwa Elbaf adalah bagian persiapan. Dan karena itu sekarang kita akan beralih ke ucapan Relik dan juga Gaban. Ingat apa reaksi Relik ketika Vegapunk yeping di Arc Eket? Relik terlihat kesal dan berkata kepada Vegapunk kalau Vegapunk ini ya terlalu banyak yeping. Lalu Gaban di awal Arc Elbaf bilang ke Luffy dan Zoro kalau tempat ini nggak hancur itu Elbaf ya, ayo ketemu lagi. Artinya apa? Dua orang ini yaitu Gaban dan Relik sejatinya sangat tahu apa yang akan terjadi setelah Vegapunk ngebacot soal rencana dari World Government. Elbaf menjadi tempat awal kekacauan semua ini. Dan karena Relik dan Gaban tahu hal ini, jelas ini juga akan menjadi suatu bukti tambahan bahwa Joy Boy pada dasarnya emang telah memprediksi kalau Imu akan ke Elbaf di masa depan. Yang Joy Boy sampaikan di Poneglyph atau mungkin di Locktail yang diketahui kemudiannya oleh Roger Pirate. Artinya memang ada hal yang telah dipersiapkan Joy Boy saat ini di Elbaf ini. Sesuatu yang menurut pembahasan kita di video sebelumnya akan menjadi sesuatu yang sangat plot twist. Sesuatu juga yang akan menjadi buffnya Luffy dalam kebangkitan Nika. Dan sesuatu yang mungkin berada di Heaven World. Tapi ya, yang ingin ku bahas di video kali ini itu adalah apa yang sebenarnya dikatakan oleh Relik dan Gaban. Maksudku, Relik begitu kesal dengan yepingan Vegapunk. Apakah Relik telah menyuruh seseorang ke Elbaf karena Elbaf adalah tempat aman dari Marine maupun World Government? Ya, di sini aku tengah membicarakan soal Hancock. Sebenarnya karakter yang paling non-clue saat ini itu adalah Hancock. Setelah pembubaran Shichibukai, bahkan pemburuan Shichibukai, dan setelah diserang oleh Marine dan Kurohige, tidak pernah atau tidak ada lagi kabar dari Hancock kemana dan bagaimana dia saat ini. Benar-benar terakhir kali melihat Hancock ada di adegan ini. Dan kalian benar lagi, dari mereka semua yang ada di sini, cuman Relik dan Shaki saja yang diupdate oleh Oda posisinya. Relik dan Shaki saat Vegapunk yeping itu sudah kembali ke bar Shaki alias sudah di Sabondi. Sementara Hancock dan yang lainnya itu kemana? Gak dikasih tahu sampai detik ini. Apakah tetap berada di Amazon Lily? Tapi itu terlalu beresiko. Jadi kita akan ambil opsi kalau mereka emang pindah atau bergerak. Dan karena Relik tadi sangat frustasi mendengar ocehan Vegapunk, apakah memang Relik ternyata menyuruh Hancock dan lainnya untuk ke Elbaf, tempat yang seharusnya tidak akan dikunjungi oleh Marine?
bahkan world government. Hal ini dibuktikan oleh Saturn saat di Egghead saat Merin menawarkan untuk ke Elbaf. Dengan lantangnya, Saturn di sana menolaknya. Contoh lainnya itu adalah Loki yang disimpan Shanks di Elbaf tidak terendus oleh Emu selama beberapa tahun. Tapi karena situasinya telah berubah, di mana Vegapunk telah membocorkan semua hal terkait rencana World Government, Elbaf yang awalnya jadi tempat rekomendasi tempat aman dari Merin maupun World Government malah sekarang jadi tempat yang paling berbahaya. Ini mungkin alasan kenapa Louis Arnold bilang jangan berlama-lama di Elbaf karena kapan saja Elbaf bisa berubah jadi tempat yang paling berbahaya di dunia. Dan semua itu terjadi karena Vegapunk dan juga faktor dari God Usopp yang ngerosting Emu. Sementara sekarang kita akan ke Gaban. Selain ucapannya kepada Luffy yang ambigu, sebenarnya apa yang dibicarakan Shanks ke Gaban juga itu patut dicurigai. Karena dari obrolan mereka ini, nampaknya Gaban sempat tidak setuju atau tidak percaya dengan Luffy. Entah apa yang dikatakan Shanks kepada Gaban, tapi di momen ini, Gaban ketika melihat wujudnya Nika Luffy, Gaban berkata dengan penuh kekaguman bahwa wujudnya benar-benar putih. Nah, apakah Shanks dan Gaban memang ada rencana tersendiri terkait Luffy di Elbaf kali ini? Bukti nyatanya adalah Gaban adalah orang yang menyelamatkan Luffy dari kematian di chapter ini. Tampaknya memang ada sesuatu. Tetapi ya, seperti yang kusampaikan di video sebelumnya, sesuatu ini tidak bisa kujelaskan karena memang siapa yang tahu. Tapi menurutku, sesuatu itu akan dibahas terlebih dahulu oleh Biblo. Maka daripada itu, sebenarnya minggu ini libur itu sangat greget banget ya. Namun, tadi kan aku sempat bilang, Shanks, apa yang sebenarnya Shanks tahu di sini? Maksudku, setelah semua yang kita bahas tadi dengan asumsi orang-orang kayak Relic, Gaban, termasuk Shanks tentunya, tahu Elbaf bakal hancur karena kedatangan pihak World Government yang ditrigger oleh pidatonya Vegapunk. Dan kenapa Shanks kemudian meninggalkan Elbaf? Alasannya sih ya cuma untuk menindak Bartolomeo. Dan kita sudah tahu kalau itu udah selesai. Sekarang mereka kemana? Soalnya kata-kata yang keluar dari mulutnya Shanks saat meninggalkan Elbaf, sudah waktunya kita pergi. Nah, apa tujuan sebenarnya pergi dari Elbaf? Apakah Shanks punya tujuan tertentu ketika Emu datang ke Elbaf? Apakah Shanks menyiapkan jebakan untuk Emu? Shanks akan jadi elemen surprise bagi Emu. Dan pertanyaannya, apakah itu terjadi di Elbaf atau di Marijoa? Soalnya nih, ada satu orang yang seharusnya punya hubungan dengan Shanks. Bahkan itu adalah ayahnya, yaitu Vigerland Garling. Adalah satu-satunya Gorosei yang mendukung Emu untuk pergi dari Marijoa. Apakah? Sesi komentar. Mungkinkah Biblo adalah salah satu leluhur sesepuh Elbaf atau salah satu teman Joy Boy seperti halnya Zunisa dan Emmet? Mungkin iya, dan yang diharapkan Biblo itu berhubungan dengan Tex Harley. Tex Harley jelas bukan buatan O'Hara. Tex Harley murni dari Elbaf. Namun kita semua tahu Elbaf baru-baru ini aja mementingkan pendidikan. Jadi siapa yang mengurus sejak saat itu? Mungkin memang Biblo menyimpan plot penting terkait Elbaf di timeline abad kekosongan. Yap, Heavenwood atau dunia langit, wilayah paling atas atau teratas Elbaf yang masih menjadi misteri. Dalam konsep mitologi Nordik, wilayah ini seharusnya menyerupai Asgard, tempat suci dalam legenda yang diasosiasikan tempat para dewa atau petinggi kerajaan. Apakah akan ada dewa yang muncul di Heavenwood? Ya, patut ditunggu. Benar, kalau berbicara terkait Heavenwood itu patut ditunggu. Ini udah hampir di ujung arc Elbaf harusnya. Yang bakal terjadi ledakan, mungkin saja yang dimaksud Oda itu emang berada di sana di Heavenwood. Sesuatu yang ada di sana. Ya apa? Ya ndak tahu, tapi kita berharap sesuatu itu adalah sebagai plot armor Luffy.